siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Berapa sih? Ya, anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu pada bab pentingnya gotong royong untuk di lingkungan masyarakat. Sebelumnya saya mempunyai kalimat motivasi buat kalian, yaitu bintang di langit bersinar karena berani menembus gelapnya malam. Nah, kalian juga bisa bersinar jika harus berani belajar. Maka dari itu kita harus semangat, dan semangat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengertian gotong royong dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan kasus yang telah disajikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan solusi terhadap permasalahan kurangnya gotong royong di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian melihat lingkungan yang kotor? Pasti pernah ya. Yaitu kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita sebagai warga negara tidak memperhatikan lingkungan kotor itu? Lingkungan pasti akan tetap kotor dan tidak bersih ya. Nah, maka dari itu kita diperlukan untuk bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lingkungan itu. Sebelumnya, apa sih gotong royong itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang gotong royong. Gotong royong itu adalah suatu kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Nah, gotong royong ini merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia sudah dari dulu. Jadi di masa yang akan mendatang, mulai sekarang kita juga harus menerapkan gotong royong itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya ada satu video yang dimana video ini merupakan permasalahan. Mungkin bisa dilihat tidak?
Nah, bisa kita simpulkan ya, di dalam video tadi itu banyak sekali sampah di laut kita, di laut negara Indonesia. Itu terjadi karena ulah kita sendiri sebenarnya. Kita membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan ya. Terus kemudian sampah-sampah itu berkumpul jadi sebanyak itu dan ada di video tadi. Nah, untuk membersihkan sampah sebanyak itu di pantai, pastinya kalau pantai terlihat kotor kan tidak indah ya. Jadi tempat wisata yang sangat jorok gitu. Itu untuk membersihkannya kita membutuhkan kerjasama dari beberapa banyak orang. Kita membutuhkan gotong royong. Pentingnya gotong royong itu tadi untuk membersihkan sampah-sampah di dalam video tadi, untuk membersihkan sampah-sampah itu biar kerjanya lebih cepat selesai gitu. Coba kalian bisa tulis apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tadi. Oke, untuk penguatan kalian juga ya, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Nanti kita akan mencoba mengerjakan ada suatu permasalahan di lembar ini. Nanti per kelompok bisa ada petunjuknya.
Saat kita lihat ya di tugasnya yang D, kegiatan kelompok. Kalian perhatikan masing-masing kelompok mendapatkan gambar. Nah, di situ gambar tersebut merupakan suatu masalah. Kalian diminta untuk mengidentifikasi apa maksudnya di gambar itu. Kemudian kalian tulis penyebabnya, akibatnya, beserta solusi yang dapat kalian beri. Kemudian kalian bisa menuangkan menjadi peta konsep. Contohnya nanti peta konsepnya berbentuk seperti ini ya. Nah, gambar itu nanti bisa kalian gunting, kemudian kalian tempel. Jadi kertasnya itu nanti bentuknya ini ya. Jadi saya mengerti ya. Bisa langsung dikerjakan.
Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba saya mau salah satu kelompok yang berani tampil lebih dahulu, silakan depan prioritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keija. Kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Penyebab satu siswa kurang memperhatikan kebersihan kelas. 2. Tidak menanamkan nilai gotong royong. 3. Tidak ada kegiatan rutin seperti piket kelas. 4. Siswa tidak membuang sampah pada tempatnya. Dua, siswa merasa tidak tanggung jawab atas kebersihan ruang kelas. Dapat menyelesaikan kondisinya menanamkan nilai untuk juga tidak sampai ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mendapatkan gambar di suatu kelas yang sangat kotor. Kemudian kelompok 2 menemukan penyebabnya, yaitu yang pertama siswa kurang memperhatikan kebersihan kelas. Yang kedua, tidak menanamkan nilai gotong royong. Yang ketiga, tidak ada kegiatan rutin seperti piket kelas. Dan yang keempat, siswa tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kelompok 2 menyampaikan akibatnya, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi tidak nyaman karena kelas kotor. Terus, siswa merasa tidak bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas. Yang ketiga, lingkungan kelas menjadi tidak dapat lingkungan kelas menjadi penyebab penyakit. Kemudian solusinya, menurut kelompok 2, kita bisa melakukan kerja bakti rutin sekolah, kemudian menanamkan nilai gotong royong, kemudian membentuk jadwal piket. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, sekolah dapat mengadakan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu tadi hasil dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Itu untuk Oke, di sisa waktu sebelum kita pulang, saya mau memberikan soal pengetahuan. Bisa dibacakan.
Bisa dikerjakan soalnya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Jam pelajaran kita sudah habis, jadi kita siswa bisa masih habis. Boleh.
kita kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, saya rasa kalian sudah menjadi alhamdulillah di ini. Sebelum pulang bisa berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang aja kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalan secara